penilaian. Pemateri Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI, tugas pekerti tahun 2021 oleh peserta pekerti Gita Sri Hidayati SSI MSI. Tujuan dalam penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Ada bahasan meliputi teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar, lembar evaluasi bahan ajar, rubrik atau kriteria penilaian. Fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal yang meliputi sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jenis bahan ajar. Adapun jenis-jenis bahan ajar meliputi dari bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparencies, proyeksi komputer, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc, bahan ajar video seperti video dan film, bahan ajar media komputer, misalnya Computer Mediated Instruction, CMI, Computer Based Multimedia, atau Hypermedia. Buku. Buku merupakan sebagai bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku sangat membantu guru atau dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Meliputi dari buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan atau referensi, buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau dosen atau pengajar, dan juga buku ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran. Selain buku, ada pula handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru atau dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru atau dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Selain itu, ada pula lembar kerja peserta didik atau LKS, yang merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Teknik penyusunan bahan ajar cetak ini meliputi dari beberapa ketentuan, antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar, yang harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.
Selain itu, yang perlu diperhatikan pula adalah susunan tampilan bahan ajar yang jelas dan menarik, bahasa yang mudah, mampu menguji pemahaman, menarik, serta sajian terstruktur dan materi instruktusional. Berikut adalah pengembangan bahan ajar yang perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana dengan interaksi pembelajaran, serta karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan. Dan pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami. Tujuan pengembangan bahan ajar meliputi dari menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang sulit diperoleh, dan memudahkan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebaiknya, bahan ajar yang didesain secara lengkap memuat isi dan ilustrasi yang menarik, di mana akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Berikut adalah langkah-langkah pemilihan, yaitu meliputi dari identifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar, lalu mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar, serta memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi. Kemudian memilih sumber bahan ajar. Ajar meliputi dari pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap, di mana pada pengetahuan mudah dilihat dengan menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya berdasarkan fakta, kemudian berdasarkan konsep dari definisi, identifikasi, klasifikasi, serta ciri-ciri khusus, kemudian prinsip yaitu penerapan dalil, hukum, dan rumus, serta prosedur yaitu berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara terurut. Kemudian keterampilan yang meliputi kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Serta adapun pada nilai atau sikap meliputi dari nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Berikut adalah evaluasi program pembelajaran, mulai dari rancangan yang meliputi profil, CPL, mata kuliah, rangkaian mata kuliah struktur kurikulum, di mana rancangan pembelajaran semester ini merupakan masuk ke dalam proses pembelajaran yang meliputi dari dosen, mahasiswa, dan adapun juga sumber belajar itu sendiri. Kemudian adapun luaran dari proses pembelajaran ini, yaitu lulusan memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Penilaian terhadap bahan ajar juga dapat memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sesuai konteksnya, di mana dalam desain pembelajaran bisa kita lihat pada slide, itu meliputi dari analisis terlebih dahulu, kemudian desain, lalu development atau pengembangan, kemudian pengimplementasian, dan juga evaluasi. Di mana dari hasil evaluasi ini, yaitu berupa merancang dan menyusun evaluasi sumatif. Beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar meliputi dari materi atau isi, di mana meliputi dari bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku ajar, baik itu dari kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan, ataupun juga seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penyajian materi, di mana penyajian materi ini dijabarkan menjadi beberapa subaspek, meliputi tujuan atau indikator penyajian, kemudian penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajar, dan penyajian bahan ajar yang mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Poin selanjutnya adalah keterbacaan, yaitu tingkat kemudahan bahasa, baik itu dari segi kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana bagi kelompok atau tingkatan peserta didik. Dan selanjutnya adalah teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi,
di mana isi teks atau wacana tidak mengarah kepada keyakinan tertentu, isi teks atau wacana tidak mengarah kepada latar belakang suku tertentu, isi teks atau wacana tidak mengarah kepada strata sosial tertentu, ataupun juga tidak mengarah kepada gender tertentu. Poin kelima yaitu kebahasaan, yaitu sarana pencapaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas bahan ajar, di mana meliputi teks menggunakan tata bahasa yang tepat, instruksi jelas dan mudah dipahami, serta menggunakan struktur yang tepat, dan latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar secara tata bahasa. Berikut teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar, yaitu memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik, serta tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Dalam proses evaluasi bahan ajar, maka ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu komponen kelayakan isi, di mana mencakup kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak, kebutuhan bahan ajar, serta substansi materi pembelajaran. Selain itu, ada pula komponen kebahasaan mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, komponen penyajian, di mana mencakup dari kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi, ataupun juga daya tarik. Selanjutnya, komponen kegrafikan mencakup penggunaan font atau jenis dan ukuran huruf, layout atau tata letak, ilustrasi gambar foto, dan desain tampilan. Variabel dalam evaluasi meliputi dari idealnya adalah evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain, maka terdapat beragam format alat bantu dalam evaluasi, di mana setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Merupakan lembar evaluasi atau penilaian bahan ajar, jenis bahan ajar cetak yaitu berupa buku. Akan contoh evaluasi untuk medium cetak atau buku cetak. Ini yang meliputi dari foto, gambar, poster, dan kartun. Dan penutup. Untuk penutup, pengembangan buku ajar atau daras sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada, di mana evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Sekian dan terima kasih.